BTTH Kaisar Api, episode 198. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Itu tadi, Zheng Zhen membawa Fentian dan rombongannya ke istana bawah tanah, lalu berkata, Raja Xuanling memang memiliki medali emas Xuanling, tetapi dengan status Zheng Zhen, mustahil bagi Raja Xuanling untuk memberikannya kepada Zheng Zhen. Lagi pula, medali Xuanling memiliki makna yang luar biasa bagi seluruh keluarga kerajaan Xuanling. Aku tahu beberapa detail tentang Raja Xuanling, jangan khawatir. Pada saat ini, ketujuh orang Fentian secara alami kembali ke penampilan normal mereka, lalu Fentian berkata. Ketika Zheng Zhen mendengar kata-kata itu, dia tentu saja merasa lega. Dengan kekuatan Fentian Dosian, dia menempat token roh mendalam, jadi Jenderal Feng, yang memiliki kekuatan Kaisar Do bintang 7 di luar, secara alami tidak akan dapat mengetahui apakah itu benar atau salah. Kepala Paviliun, aku hanya bisa membawamu ke sini. Aku khawatir kau harus mengandalkan dirimu sendiri selama sisa perjalanan ini. Zheng Zhen menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan karena Zheng Zhen berniat mundur, tetapi karena sebelum semuanya gagal, identitas Zheng Zhen tidak boleh terungkap. Lagi pula, Paviliun Fenxiang menghabiskan banyak uang untuk meyakinkan anggota keluarga kerajaan Xuanling. Jika Fentian dan beberapa orang lainnya gagal, masih ada jalan keluar. Baiklah, kembalilah. Fentian mengangguk dan berkata, sabu-sabu. Zheng Zhen mendengar kata-kata itu dan tidak tinggal lama di sana, dan langsung menghilang. Apa yang kau temukan? Saat Zheng Zhen menghilang, Fentian bertanya pada Zhu Jin. Dari ketujuh orang di sini, hanya kamu dan Zhu Jin yang kuat, tetapi kamu harus menyembunyikan kekuatanmu, jadi tidak mungkin melakukan tindakan gegabah. Anehnya, memang ada aura berapi-api di sini, meskipun sangat lemah. Namun, aku merasakan aura Xiaoyan, kata tetua Zhu tiba-tiba sambil menggelengkan kepala, lalu menunduk, matanya tertuju pada lantai 2 istana bawah tanah. Xiaoyan, Mu Suzi mengerutkan kening saat mendengar ini, jelas tidak tahu bagaimana Xiaoyan bisa sampai di sini. Xiaoyan, Fentian tidak terlalu terkejut ketika mendengar ini. Ia menantikan murid paling luar biasa di Paviliun Fenxiang ini, meskipun ia sama sombongnya dengan Fentian. Jangan khawatirkan mereka, mereka berdua pasti punya rencana sendiri, Fentian ragu-ragu sejenak. Tetapi kedua orang ini adalah benih unggul Paviliun Fenxiang kita hari ini, jika terjadi kesalahan. Mu Suzi tergesa-gesa mendengar kata-kata itu. Bahaya di istana bawah tanah keluarga kerajaan Xuanling bukanlah main-main. Jangan khawatir, kalau kamu tidak merasakan angin dan hujan, bagaimana kamu bisa melihat pelangi? Fentian tersenyum. Ketika Xiaoyan baru saja meninggalkan Bea Cukai, segala macam misteri tentangnya telah menyebar ke telinganya. Jika dia seorang pria dengan bakat luar biasa, tentu saja dia tidak akan takut dengan lantai 2 istana bawah tanah. Tetapi jika tidak berdasar, akan sangat sulit untuk mendapatkan persetujuan Fentian. Pergi langsung ke lantai 3 istana bawah tanah. Selain itu, pasanglah larangan di pintu masuk lantai 3 untuk mencegah anak ini melangkah lebih jauh. Lagi pula, kekuatan orang ini seharusnya hanya mampu bertahan di lantai 2. Kalau dia sampai ke lantai 3, aku khawatir akan sangat berbahaya, kata Fentian sambil menoleh. Ayo pergi. Setelah Fentian selesai berbicara, ketujuh orang itu berubah menjadi seberkas cahaya dan berjalan menuju ke bawah. Dan tidak jauh dari beberapa orang, sosok Xiaoyan dan Mu Yingying juga muncul perlahan. Golum, dengan suara pelan, pusaran angkasa muncul di ruang itu, dan kemudian sosok Mu Yingying dan Xiaoyan muncul langsung darinya, lalu jatuh ke batu di bawah. Tempat apa ini? Reaksi pertama Xiaoyan adalah bertanya. Xiaoyan baru ingat bahwa ia menyegel semangat juang di tempat liar itu. Setelah segel itu berakhir, seluruh tenaga Xiaoyan terkuras habis. Namun, Mu Yingying muncul tepat setelahnya. Setelah Mu Yingying muncul, kekuatan penghancur langsung datang, dan pada saat yang sama, pusaran ruang misterius langsung menyedot mereka, dan ketika mereka membuka mata lagi, mereka tiba di sini. Jika bukan karena pusaran luar angkasa misterius di akhir, saya khawatir Xiaoyan dan Mu Yingying akan berada dalam situasi yang sangat buruk. Lagi pula, Xiaoyan tahu bahwa kekuatan lelaki tua yang muncul terakhir pastilah seorang petarung abadi sejati. Melawan Dewa Abadi, bagi Xiaoyan saat ini, sama saja dengan bencana. Yingying, kamu baik-baik saja. Xiaoyan menatap Mu Yingying yang sedang berbaring di atasnya, menyentuhnya sedikit dan berkata, Liui, Mu Yingying sempat koma,
namun setelah Xiao Yan berteriak, dia pun sedikit terbangun. Kekuatan terakhir, itu milik saudaraku. Mu Yingying baru saja membuka matanya, tapi dia berkata tanpa ragu. Ketika pusaran spasial terakhir terbentuk, Mu Yingying jelas merasakan suara gembira dari api suci biru di dalam tubuhnya. Kegembiraan seperti itu, hanya nafas saudaranya yang bisa membuatnya tampak seperti ini. Kakakmu, Xiao Yan tiba-tiba berkata diam-diam saat mendengar kata-kata itu. Ketika Xiao Yan telah melahap habis batu api surgawi hati sebelumnya, Xiao Yan bergegas ke lantai 7 istana bawah tanah karena ia dipromosikan ke tahap pertama penghakiman terbakar. Saat itu, kalau bukan karena jejak aura Mu Yingying pada dirinya, dan diselamatkan oleh orang di istana bawah tanah, saya khawatir dia sudah jatuh ke tangan pengawal kuat di lantai 7 istana bawah tanah. Jadi sekarang Mu Yingying begitu yakin, maka saudara laki-laki Mu Yingying pada dasarnya adalah Yan Qi, yang terikat ke lantai 7 istana bawah tanah. Tempat ini seharusnya berada di istana bawah tanah keluarga kerajaan Xuanling. Sesaat kemudian, Mu Yingying membuka mulutnya. Mengikuti kata-kata Mu Yingying, Xiao Yan mau melihat sekelilingnya. Xiao Yan melihat bahwa mereka sekarang berada di suatu tempat yang sangat luas. Ruang itu meluas ke segala arah, tetapi sebagian besarnya adalah bebatuan, tekstur bebatuannya sangat padat, tetapi semuanya berada di tebing. Dan ketika Xiao Yan mendongak, dia menemukan bahwa tidak jauh dari kakinya dan kaki Mu Yingying, ada puluhan anak tangga batu, dan anak tangga batu ini mengarah ke titik tertinggi. Adapun apa yang ada di puncak, Xiao Yan tidak menemukannya karena penglihatannya terhalang, tetapi dengan kekuatan jiwanya, Xiao Yan tahu bahwa ada sesuatu yang mengerikan di puncak tangga batu itu. Di sini, sepertinya itu dunia lava. Mu Yingying bangkit sedikit, berlari keluar batu tempat mereka berdua berada, dan berkata, "Dunia lava." Xiao Yan langsung mengerutkan kening saat mendengar kata-kata itu, dan buru-buru mengikutinya. Akan tetapi, saat Xiao Yan datang ke sisi Mu Yingying dan melihat ke bawah dari batu di bawah kaki mereka berdua, sebuah kejutan muncul di hatinya. Dunia yang meleleh. Xiao Yan tak dapat menahan diri untuk berkata. Karena apa yang terpantul di pupil Xiao Yan berada puluhan meter di bawah batu di bawah kakinya, dan gelembung-gelembung lava terus bermunculan, dan suhunya sangat tinggi. Bahkan beberapa kerikil baru saja tenggelam ke dalam lava, dan tiba-tiba berubah menjadi ketiadaan. Aku tidak tahu apa puncaknya. Saat berikutnya, Xiao Yan menatap puncak puluhan anak tangga batu. Pada saat yang sama, sesuatu dalam tubuh Xiao Yan juga meledak bersorak. Ibu besi misterius Yin Yang. Xiao Yan tidak tahu mengapa benda ini mengeluarkan suara yang begitu membahagiakan, tetapi pasti ada hubungannya dengan benda di puncak tangga batu itu. Naik dan lihat, kata Xiao Yan pada Mu Yingying. Lagi pula, selain bebatuan ini, tidak ada yang lain di sini, dan di bawahnya ada lahar, jadi wajar saja kami harus menaiki tangga batu. Ayo pergi. Saat ini, pikiran Mu Yingying tertuju pada kakaknya, jadi dia tidak punya waktu untuk memperhatikan hal-hal ini, jadi dia berkata langsung. Ta. Xiao Yan dan Mu Yingying menaiki tangga batu, menghadap ke atas. 1 langkah, 2 langkah. Tangga batu ini tampaknya tidak seseram yang dibayangkan Xiao Yan, dan bahkan tanpa rintangan apapun, Xiao Yan dan Mu Yingying langsung mencapai puncak. Begitu mereka sampai di puncak, Xiao Yan dan Mu Yingying sama-sama tertegun sejenak, karena mereka berdua terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Di mata keduanya, ada ratusan senjata. Di antara senjata-senjata itu, ada pedang, tombak, pedang panjang, tombak panjang, kapak perang, kait, dan garpu. Terlebih lagi, Xiao Yan dan Mu Yingying sama-sama tahu bahwa senjata-senjata ini dikelilingi oleh aura setan yang samar-samar, dan sekilas, mereka tahu bahwa senjata-senjata itu berasal dari tangan guru-guru terkenal. Sambil menoleh dan mengamati, dia mendapati bahwa selain senjata-senjata sihir yang sangat besar, ada juga beberapa meja pengecoran untuk membuat senjata dan sejumlah alat khusus untuk melunakkan senjata. Apakah ini lantai 2 istana bawah tanah? Tanya Xiao Yan dengan heran. Kalau melihat semua persenjataan yang ada di sini, kelihatannya bukan tempat yang penuh harta karun, tetapi tempat yang khusus dibuat untuk menempa senjata. Ahwo, dengan suara pelan, seorang pria parubaya tiba-tiba muncul tepat di atas mereka berdua, dan terdengar suara kelelahan di sudut mulutnya. Siapa itu? Apa kau tidak tahu kalau kau tidak boleh tidur lebih awal dan mengganggu istirahat makan siang orang lain? Tanya pria parubaya yang berjalan ke arahnya dengan nada tidak senang. Pria parubaya itu mengenakan pakaian pandai besi, tetapi otot-ototnya sangat kuat, dan kekuatannya juga membuat Xiao Yan merasakan perasaan yang tak terlukiskan. Aku tidak berniat lewat, kata Xiao Yan sambil tersenyum tipis. Kamu tidak akan lewat, apakah aku percaya padamu? Nak, jangan pura-pura bingung.
Kalau ada yang mau kau katakan, jangan buang-buang waktu. Mendengar kata-kata itu, sosok yang mendekat langsung tertawa dan memarahi. Tampaknya di antara dua wanita berbakat dan cantik di depannya, pria ini memberi Tuan Lu perasaan yang tak terduga. Pria yang mendekat adalah pandai besi pertama di Suantian, Tuan Lu. Kekuatan Dou di bintang 5 tingkat 5 yang bermartabat, dan level Master Casting juga berada di level ke-9, dan hanya selangkah lagi dari Master Senjata Peri. Senior, saat Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dia dan Mu Yingying langsung saling berpandangan, tidak tahu obat apa yang dijual Tuan Lu dengan bingung. Oh, aku lupa memperkenalkannya. Aku dari pabrik pengecoran logam, dan semua orang memanggilku Tuan Lu, kata Tuan Lu langsung tanpa melihat Xiaoyan dan mereka berdua. Pabrik pengecoran. Tuan Lu, mungkinkah Tuan Lu, yang dikenal sebagai Master Casting pertama Suantian? Xiaoyan terkejut ketika mendengarnya. Nama Master Lu, Xiaoyan telah mendengar berkali-kali di mulut Zulao, bahkan jika itu sama kuatnya dengan Zulao Bengxian, dia memuji Master Lu dengan baik, yang cukup untuk melihat betapa kuatnya Master Lu ini, tempat. Ini orang tua, meskipun Tuan Lu bangga pada dirinya sendiri, dia sedikit menundukkan wajahnya saat menghadapi Xiaoyan. Orang awam hanya tahu bahwa Tuan Lu tinggal di kota Suanling, menjalankan toko pandai besi, dan mencari nafkah dengan melemparkan logam. Namun, mereka tidak tahu bahwa bengkel pandai besi itu sebenarnya hanya untuk menipu Tuan Lu dan ingin Tuan Lu membuat senjata. Harga yang diminta Tuan Lu selangit tidak lebih rendah dari harga sang alkemis, dan dia harus menyiapkan bahan-bahannya sendiri. Master perunggu patah Tielu bahkan tidak melihatnya. Menurutnya, senjata yang terbuat dari tembaga dan besi yang patah tidak memiliki jiwa, jadi itu sangat hina. Dan sangat sedikit orang yang tahu bahwa Guru Lu sebenarnya memiliki kerja sama dengan Raja Suanling. Raja Suanling memberikan Guru Lu bahan-bahan berharga untuk menempa senjata, sehingga Guru Lu kini dikenal sebagai ahli tempa nomor 1 di zaman Suantian. Sebagai imbalannya, Guru Lu menempa senjata untuk beberapa murid terkemuka keluarga kerajaan Suanling. Tentu saja, syaratnya adalah harus mendapatkan persetujuan Raja Suanling, mendapatkan medali emas Suanling, dan memasuki lantai 2 istana bawah tanah. Oleh karena itu, meskipun Tuan Lu tidak mengerti mengapa Raja Suanling mengirim kedua makhluk kecil ini, istana bawah tanah dijaga ketat. Bahkan Dou di bintang 9 tingkat 5 milik Tuan Lu pun belum tentu bisa menerobos masuk. Jadi, wajar saja jika Xiaoyan dan keduanya adalah Raja Suanling yang dikirim untuk membuat senjata. Itu benar. Tuan Lu, kami datang ke sini kali ini untuk menempa senjata. Mata Xiaoyan tiba-tiba berputar perlahan, seolah-olah ada sesuatu yang dipikirkannya. Dan Mu Yingying mengikuti Xiaoyan dan sedikit terkejut. Mereka datang ke sini untuk menuntun napas saudaranya, dan Mu Yingying jelas akan menemukan saudaranya, jadi bagaimana mungkin untuk menempa senjata? Tepat ketika Mu Yingying kebingungan dan hendak berbicara, Xiaoyan tiba-tiba menarik tangan ramping Mu Yingying dengan telapak tangannya yang hangat dan berkata sambil tersenyum, "Ya, Yingying." Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia terus mengedipkan matanya ke arah Mu Yingying. Memem, Mu Yingying bingung dengan ledakan emosi Xiaoyan yang tak bisa dijelaskan, tapi dia mengangguk dan berkata, "Karena itu Xiaoyan, dia bisa mempercayainya tanpa ragu." Tentu saja, meskipun aku punya kerja sama dengan Raja Suanling, jika itu besi tua, silakan kembali. Lagi pula, semua itu hanya buang-buang waktuku. Tuan Lu mendengar kata-kata itu, dan tebakan di hatinya sedikit terkonfirmasi, tetapi ia tetap berkata dengan nada yang tidak main-main. Sebagian besar orang di keluarga kerajaan Suanling sombong, tetapi Tuan Lu menemukan bahwa pria dan wanita tampan di depannya tampaknya tidak memiliki kesombongan seperti itu, yang membuat Tuan Lu memiliki sikap yang baik terhadap mereka, tetapi Tuan Lu demi wajah tuan pengecorannya sendiri, dia masih mempertahankan suara yang mantap. Hehe, ketika Xiaoyan mendengar ini, dia secara alami tersenyum perlahan. Siapa yang mengira bahwa dia akan datang ke lantai 2 istana bawah tanah secara tidak sengaja dan bertemu Tuan Lu lagi. Karena Xiaoyan dan Mu Yingying memperoleh ibu besi yin yang mendalam dari reruntuhan, Xiaoyan awalnya ingin mencari waktu untuk pergi ke kota Suanling untuk menemui guru ini untuk memahat kembali pedang peri yang telah diberikannya kepada Mu Yingying. Lagi pula, Xiaoyan telah merasakan kekuatan pedang abadi itu, tetapi dengan seluruh energi yang terkuras saat berada di hutan mayat, pedang itu tiba-tiba meredup, seolah-olah itu adalah senjata biasa. Tetapi sekarang setelah ada ibu besi misterius Yin Yang, Xiaoyan yakin bahwa di bawah tangan ahli Guru Lu, pedang peri ini pasti akan memancarkan cahaya aslinya. Saya tidak tahu, senior, apakah benda ini bisa dilemparkan. Xiaoyan tidak ragu-ragu,
perlahan mengeluarkan Yin Yang Xuan Iron Mother yang sangat berharga dari cincinnya, lalu berkata sedikit kepada Tuan Lu. Namun, senyum dan kebanggaan asli Guru Lu adalah ketika dia melihat ibu besi Yin yang mendalam di tangan Xiao Yan, pupil matanya menyusut rapat, dan dia kehilangan suaranya, ibu besi Yin yang mendalam. Ibu besi misterius Yin Yang. Tatapan malas Tuan Lu tiba-tiba berubah menjadi sangat bersemangat, dan tatapannya benar-benar tertuju pada benda aneh di tangan Xiao Yan, tak pernah lepas dari tatapannya. Pada saat ini, ibu besi misterius Yin yang di tangan Xiao Yan benar-benar menyatu. Meskipun Xiao Yan tidak tahu alasannya, memikirkannya bukanlah hal yang buruk. Sial, itu ternyata ibu besi misterius Yin Yang. Aku belum pernah melihat benda ini seumur hidupku, aku sungguh beruntung. Tuan Lu melihat ini, sosoknya melesat, dan dalam sekejap dia datang ke sisi Xiao Yan, mulutnya terus berkedut, dan dia tak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat beberapa kali. Mustahil, identitas Tuan Lu sebagai pengrajin sama dengan seorang alkemis yang sombong. Saat melihat material senjata tuangan yang berharga itu, matanya bersinar keemasan, dan ia tak bisa mengendalikan hal-hal lain. Guru senior Lu, Xiao Yan menatap ibu besi misterius Yin yang di tangannya dan menahan Guru Lu. Ia langsung menyadari betapa mahalnya benda ini, dan segera mengingatkannya dengan lantang. Ah, Tuan Lu melihat suara Xiao Yan, dan buru-buru berpura-pura bersin, berusaha menyembunyikan kegembiraannya. Bahan-bahan obat yang dibutuhkan untuk memurnikan ramuan obat tingkat tinggi sangatlah berharga, tetapi semakin kuat senjata ajaibnya, semakin banyak pula bahan berharga yang dibutuhkan. Belum lagi yang lainnya, hanya ibu besi Yin yang seukuran kepalan tangan di tangan Xiao Yan. Saya khawatir itu akan menjadi seukuran jari. Tuan Lu yakin, dengan menambahkan beberapa bahan pembantu lainnya, sangatlah mungkin untuk menyempurnakan senjata tingkat abadi. Senjata tingkat abadi, bahkan mereka yang melawan makhluk abadi pun cukup iri. Terlebih lagi, ibu besi mendalam Yin yang di tangan Xiao Yan bukanlah potongan kecil seukuran jari, melainkan potongan besar seukuran kepalan tangan. Potongan seukuran kepalan tangan ini mungkin dapat membuat banyak senjata hebat. Hei, aku tidak tahu siapa nama adik kecil itu. Tuan Lu juga tersenyum saat itu. Lagi pula, benda-benda di tangan Xiao Yan menarik perhatiannya. Yan Xiao. Xiao Yan mendapat ide dan berbicara langsung. Puf-puf. Setelah Xiao Yan menyebut namanya, entah kenapa, Mu Yingying langsung tertawa. Mu Yingying juga tampaknya telah mengetahui niat Xiao Yan, jadi dia tidak bisa menahan tawa, tetapi pikiran Tuan Lu tertuju pada Xiao Yan, dan dia tidak punya waktu untuk memperhatikan Mu Yingying. Yan Xiao, nama yang bagus. Adik kecil di sini untuk membuat senjata, kan? Saya tidak tahu senjata apa yang ingin kamu tempa. Saya master casting nomor 1 di Xuantian San. Tidak ada yang lebih jago dalam casting senjata daripada saya. Sepotong besar ibu besi Yin yang mendalam, aku khawatir setidaknya 3 senjata tingkat abadi bisa dibuat. Tuan Lu berkata banyak dalam satu tarikan napas, lalu dengan penuh semangat menantikan jawabannya. Tidak perlu, Yingying, keluarkan benda itu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Meskipun ibu besi misterius Yin yang ini sangat berharga, Xiao Yan sudah memiliki penggaris api abadi kuno. Untuk penggaris seberat ini, Xiao Yan cukup mahir menggunakannya. Familiar, jika aku mengganti senjata lain, aku khawatir Xiao Yan tidak akan terbiasa dengannya, jadi ibu besi hitam Yin yang ini masih memperbaiki pedang peri untuk Mu Yingying. Lagi pula, Mu Yingying masih kekurangan senjata tempur. Hah? Mu Yingying awalnya mengira Xiao Yan ingin menggunakan ibu besi misterius Yin dan yang ini untuk menempa penguasa beratnya, karena Mu Yingying sepertinya mendengar dari kakaknya bahwa senjata ajaib itu kuat, tetapi ia menambahkannya. Beberapa material berharga akan menjadi lebih kuat. Itu pedang patah yang kuberikan padamu terakhir kali. Xiao Yan mengira Mu Yingying tidak mendengarnya, lalu berkata Zaidu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Oh, Mu Yingying merasa hangat ketika mendengar kata-kata itu. Jelas, apa yang dikatakan roh api suci di dalam tubuhnya secara alami merugikan diri sendiri. Lalu, detik berikutnya, seluruh tubuh Mu Yingying memancarkan cahaya biru, lalu pedang peri merah menyala muncul di tangannya. Ini adalah pedang abadi patah yang diperoleh Xiao Yan dari hutan mayat neraka, tetapi pada saat-saat terakhir, kekuatan terakhir dalam pedang abadi patah digunakan hampir sama, dan karena tidak ada sarungnya, tidak ada bedanya dengan produk limbah. Orang baik, Xiao Yan baru saja menangkapnya, dan tiba-tiba merasakan kekuatan api tak terlihat datang dari atas pedang peri merah menyala. Guru senior Lu, junior ingin menggunakan ibu besi misterius Yin yang ini untuk memahat ulang pedang ini. Xiao Yan mengambil pedang abadi itu, yang bagaikan produk limbah tanpa fluktuasi kekuatan, lalu berkata kepada Guru Lu. Pedang ini,
Pedang yang bagus. Setelah pedang peri merah menyala itu sampai di tangan Xiaoyan, Tuan Lu tiba-tiba menatap pedang peri yang patah di tangan Xiaoyan dan berkata, "Mengapa senior berkata begitu?" Xiaoyan terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Meskipun saya telah lama mengetahui wawasan unik Guru Lu tentang menempa senjata, tidak ada pepatah yang mengatakan bahwa Anda dapat mengetahui senjata hanya dengan melihatnya. Pedangmu, bahkan di antara senjata tingkat abadi, sudah cukup untuk menempati peringkat terdepan. Sayang sekali kerusakannya terlalu parah. Mata Tuan Lu berkilat penyesalan, lalu berkilat antusias. Meskipun pedang abadi itu memang rusak parah, anak ini memiliki ibu besi misterius Yin dan Yang di tubuhnya. Begitu banyak ibu besi hitam Yin dan Yang sudah cukup untuk menciptakan pedang yang lebih cocok dari ini. Namun, jika kau meminjam pedang itu sendiri, seperti yang kau katakan, dan menambahkan beberapa tambahan dan ibu besi misterius Yin Yang, kekuatan senjata ini akan meningkat berkali-kali lipat. Wah, kamu sungguh berbakat. Tuan Lu ingin memeluk Xiaoyan dan menciumnya. Senior, apakah ada masalah? Kata Xiaoyan, tidak masalah. Meskipun ibu besi hitam Yin Yang ini sangat sulit dimurnikan, kekuatanku setara dengan Kaisar Tempur Bintang 9 tingkat 5. Jadi, tunggulah aku di sini selama beberapa hari, dan senjata-senjata ini tentu akan kuserahkan kepadamu dalam keadaan utuh, kata Tuan Lu dengan gembira. Kalau begitu aku ingin mengucapkan terima kasih kepada para seniorku terlebih dahulu. Xiaoyan tersenyum perlahan, tetapi sesaat kemudian dia kembali murung. Karena Xiaoyan tidak tahu apakah Tuan Lu akan dibayar untuk membantu anggota keluarga kerajaan Xuanling membuat senjata. Yan Xiao, benar, itu. Tak lama kemudian Tuan Lu membalikkan badannya menghadap Xiaoyan dan berkata sebentar. Sialan, mereka semua rubah tua. Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk tidak mengomel. Jelas, setelah persyaratan dinegosiasikan, saatnya untuk hadiah. Tuan Lu, pemilik pandai besi pertama di Xuan Tiantian, mungkin meminta banyak uang. Ngomong-ngomong, guru senior Lu, sekitar waktu ini, Xiaoyan hendak mengatakan sesuatu, tetapi guru Lu langsung menyela Xiaoyan. Bisakah kau tinggalkan sedikit ibu besi misterius Yin Yang untukku, kata guru Lu dengan sangat tulus. Apa-apaan ini? Xiaoyan terkejut saat mendengar kata-kata itu. Apa yang dibicarakan Tuan Lu ini? Aku tahu, wajar saja kalau aku akan membuatkan senjata untukmu secara gratis, tapi ibu besi hitam Yin Yang ini terlalu langka. Aku belum pernah melihatnya seumur hidupku, jadi bisakah kau sisakan sedikit untukku? Jangan khawatir, aku pasti akan membuatkan pedang ini untukmu. Dengan ibu besi misterius Yin Yang, senjata ini pasti akan lebih kuat daripada senjata abadi lainnya. Tuan Lu takut Xiaoyan akan menolak, jadi dia buru-buru berkata. Nada bicara wakil terdengar seperti sedang bernegosiasi. Selama senjatanya diperbaiki, bahan-bahan yang tersisa akan diserahkan kepada para senior untuk digunakan secara gratis, Xiaoyan tertawa. Berhasil. Mendengar kata-kata itu, guru Lu tersenyum, tetapi ada sedikit kegilaan di matanya. Semoga orang ini bukan orang gila. Xiaoyan jelas menyadari antusiasme di mata Tuan Lu, dan tak bisa menahan diri untuk berkata pelan. Hahaha, dua teman kecil, duduk di sini. Beberapa hari ini, kalian berdua sebaiknya tidak keluar. Untuk menghindari masalah, kalian mungkin bisa melihat hasil castingku di sini. Bagi kalian, ini akan sangat bermanfaat. Tuan Lu menyapa Xiaoyan dan Mu Ying secara langsung. Ying duduk di meja batu di sampingnya. Baiklah, terserah senior. Xiaoyan dan Mu Ying tidak ingin pergi kemanapun, jadi mereka duduk di sana, lalu Xiaoyan menyerahkan ibu besi misterius Yin Yang dan pedang peri patah kepada Tuan Lu. Semuanya harta karun yang bagus. Setelah Tuan Lu mengambil ibu besi misterius Yin Yang dan pedang peri yang patah, dia langsung menyentuh tangannya dengan lembut, sangat hati-hati. Hehe, Tuan Lu tentu saja punya rencana dalam pikirannya. Tentu saja, ia tidak pernah meragukan identitas Xiaoyan dan mereka berdua. Lagi pula, Raja Xuanling secara pribadi mengatakan bahwa mereka yang memasuki lantai 2 istana bawah tanah dapat memurnikan senjata tanpa syarat. Lagi pula, mereka juga bisa memasuki istana bawah tanah keluarga kerajaan Xuanling. Hal itu pasti telah disetujui oleh Raja Xuanling. Lagi pula, alasan terbesar Tuan Lu meninggalkan Xiaoyan dan mereka berdua adalah karena ia akan melakukan hal yang sangat penting. Jika tidak ada saksi, Tuan Lu akan sangat kesepian. Master Lu adalah seorang ahli yang mampu mengeluarkan senjata tingkat abadi dengan kekuatan Dou di bintang 9 peringkat kelima di seluruh Xuantian Santian. Namun pedang peri yang rusak ini sendiri sudah termasuk di antara senjata peri, dan kini terdapat ibu besi misterius Yin dan Yang. Tuan Lu tentu saja bermaksud menempa pedang peri dengan kebijaksanaan.
Itu Yunling, membuat senjata dan memurnikan pil obat kurang lebih sama. Namun, Rao adalah kekuatan Master Lu saat ini. Meskipun dia juga telah memurnikan beberapa artefak abadi, dia belum pernah memurnikan artefak abadi dengan roh artefak. Makhluk abadi itu kuat, tetapi ada atau tidaknya artefak merupakan kriteria besar yang bergantung pada kekuatan makhluk abadi itu. Dulu, Master Lu tidak cukup kuat dan materialnya terbatas, tetapi sekarang berbeda. Sangat mudah untuk memiliki material langka seperti ibu besi hitam Yin Yang. Semoga orang ini tidak mengecewakan kita, kata Xiao Yan singkat, tanpa membuang waktu, ia langsung memejamkan mata dan berlatih. Mu Yingying menatap Xiao Yan yang tak pernah melepaskannya sedetik pun, dia tidak tahu harus berpikir apa, dia menatap Xiao Yan dengan linglung, tidak mengatakan apapun. Nyalakan apinya, saat ini, Tuan Lu tidak ingin bicara omong kosong. Lagi pula, dia telah mengekstrak ibu besi misterius Yin yang sebelumnya untuk mempersiapkan artefak abadinya. Hanya saja Guru Lu tidak memberitahu mereka bahwa terlalu mudah bagi Guru Lu untuk memperbaiki pedang peri yang rusak, dan dia bahkan tidak membutuhkan ibu besi misterius Yin yang sama sekali. Akan tetapi, karena Xiao Yan berkata bahwa ia akan menambahkan ibu besi misterius Yin yang ke pedang abadi, maka Guru Lu tentu saja gembira. Api, dengan suara Guru Lu, tepat di depannya, di panggung pengecoran, ibu besi misterius Yin yang diselimuti oleh sekelompok api yang sangat terang. Meskipun api ini tidak sekuat api suci dan api abnormal, mereka jauh lebih kuat daripada api biasa. Bahan-bahan untuk membuat pedang peri yang patah itu benar-benar biasa, tetapi setelah terbakar oleh api, ada tanda-tanda mencair, tetapi ibu besi hitam Yin dan yang sekokoh batu. Pada saat ini, ketika lantai 2 istana bawah tanah begitu ramai, Fen Tian dan rombongannya telah memasuki lantai 3 istana bawah tanah. Bagaimana tata letak larangannya? Fen Tian bertanya pada Zhu Jin yang sedang menyusun larangan di belakangnya. Baiklah, dengan batasan ini, Xiao Yan dan yang lainnya pasti tidak akan bisa masuk, kata Penatua Zhu perlahan. Semuanya, dengarkan baik-baik, kali ini rencana kita hanya bisa berhasil dan tidak boleh gagal. Mungkin ini tindakan terakhir kita, kata Fen Tian dengan sungguh-sungguh. Ya, saat Fen Tian berbicara, beberapa pria kuat lainnya juga tahu bahwa perjalanan ini bukanlah masalah kecil. Namun, keselamatan adalah prioritas utama. Jika keluarga kerajaan Xuanling memiliki cadangan atau kekuatan misterius lainnya, segera mundur. Apakah kamu mengerti? Fen Tian merasa bahwa dia masih perlu menjelaskan semuanya untuk mencegah kecelakaan. Dimengerti, dengan kesungguhan Fen Tian, para ahli lainnya juga tahu bahwa mereka adalah tulang punggung paviliun Fenxiang, dan tidak boleh ada kecelakaan. Jika tidak, kekuatan para ahli paviliun Fenxiang akan menurun, dan mereka pasti akan diganggu oleh sekte lain. Ayo pergi. Fen Tian menatap semua orang dengan waspada, lalu mengangguk kecil. Begitu suara Fen Tian jatuh, semua orang segera berjalan menuju lantai 3 istana bawah tanah, langsung tenggelam ke dalam tirai cahaya di depannya. Anehnya, istana bawah tanah ini tidak memiliki lorong sama sekali, dan hanya bisa dimasuki lapis demi lapis. Mengenai bagaimana anggota keluarga kerajaan Xuanling bisa masuk dan keluar dengan bebas, saya khawatir mereka memiliki rahasia istana bawah tanah, tetapi Fen Tian dan rombongannya, yang tidak mengetahui rahasianya, hanya bisa melakukannya. Mereka memilih untuk masuk lapis demi lapis. Dan istana bawah tanahnya juga sangat aneh, hampir setiap lantai adalah ruang independen. Saya tidak tahu berapa banyak sumber daya yang digunakan keluarga kerajaan Xuanling untuk membangun istana bawah tanah 7 lantai ini. Di lantai 3 istana bawah tanah, terdapat padang rumput tak berujung. Padang rumputnya subur dan hijau, memberikan perasaan rileks dan bahagia, selain itu tidak ada apa-apa lagi. Ini lantai 3 istana bawah tanah. Ruang yang aneh. Ling Mengsheng berada di barisan depan tim, menatap padang rumput hijau, ia tak dapat menahan diri untuk berkata. Konon, di istana bawah tanah, ada penjaga di setiap lantai. Padang rumput hijau tak berujung ini, di mana para penjaganya? Ling Mengsheng tak kuasa menahan diri untuk bertanya dengan nada sedih. Kecuali Fen Tian dan Zhu Jin, semua orang menggelengkan kepala, tampaknya tidak menemukan sesuatu yang salah. Kepala paviliun, aku pergi dulu. Su Lao menoleh dan bertanya pada Fen Tian. Jelas, Su Lao sepertinya telah menemukan seorang pria kuat yang bersembunyi di padang rumput. Ya, Fen Tian tentu saja tidak ingin menunjukkan kekuatan penuhnya terlalu dini, jadi dia berkata. Ketika Su Tua mendengar kata-kata itu, dia mengangguk diam-diam, dan segera menghilang di depan semua orang. Siapa itu? Pada saat ini, pria kuat yang menjaga lantai 3 istana bawah tanah itu juga tampak berniat untuk mengambil sesuatu di rumput, dan langsung berkata dengan marah.
Lantai ketiga istana bawah tanah adalah padang rumput yang sangat luas, tetapi jangan lihat padang rumput hijau yang subur itu, ada niat membunuh yang tersembunyi di dalamnya. Keluar, detik berikutnya, suara perempuan yang muram terdengar perlahan. Di saat yang sama, sehelai rumput tiba-tiba muncul di rerumputan hijau, dan rumput itu tiba-tiba berubah menjadi seorang wanita paruh baya. Wanita paruh baya itu seluruh tubuhnya hijau, bahkan kulitnya pun hijau. Kau penjaga lantai 3 istana bawah tanah. Sulao sedikit mengernyit saat melihat ini. Kekuatan orang ini hanyalah Do di bintang 8, jadi wajar saja jika ia merasa sedikit tak percaya. Bukankah kau baru saja memasuki istana bawah tanah begitu kau mengatakannya? Keluar, kalau tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Wanita hijau itu membuka mulutnya sedikit. Ia tidak yakin bisa menang melawan Zujin, jadi ia terpaksa membuka mulutnya sedikit. Seorang kaisar Do bintang 8 yang merupakan pembangkit tenaga listrik sejati, berani bicara omong kosong di hadapanku. Zujin tiba-tiba tertawa. Orang di depannya pastilah penjaga lantai 3 istana bawah tanah. Seluruh tubuhnya berwarna hijau, kontras dengan hijaunya padang rumput. Jika bukan karena kekuatan spiritual Zujin yang luar biasa, akan sulit menemukannya. Penjaga hijau itu secara alami merasakan kekuatan Zujin yang tak terduga, lalu mendengus dingin, sosoknya menghilang, dan dia sepenuhnya menyatu dengan padang rumput. Mau lari kemana? Zujin tidak akan memberi kesempatan seperti itu kepada penjaga hijau itu. Lagi pula, jika dia kabur, akan sangat mudah untuk menarik anggota keluarga kerajaan Xuanling yang lebih kuat, jadi dia pasti tidak akan membiarkannya pergi. Apa-apaan orang itu, Raja Xuanling? Bukankah itu janji bahwa kita akan baik-baik saja di istana bawah tanah? Mengapa kali ini, begitu banyak pembangkit tenaga listrik masuk? Penjaga hijau bersembunyi di bawah padang rumput dan bergerak cepat, tetapi kemanapun dia bergerak, Zujin terus mengikutinya. Napas orang-orang ini sepertinya sama dengan napas orang yang menekan orang itu di bagian terdalam istana bawah tanah. Mungkinkah tujuan mereka? Setelah beberapa saat, penjaga hijau itu tiba-tiba berbisik. Lupakan saja, waktu tidak menunggu siapapun. Zujin merasakan penjaga hijau itu segera melarikan diri, lalu mengucapkan sepatah kata dari sudut mulutnya. Setelah beberapa saat, tanpa ragu, ia mengangkat telapak tangannya sedikit, dan sebuah ember berisi 9.000 prasasti inti. Gulungan susunan itu muncul tepat di tangannya. Pergi. Seketika, sosok Zujin meledak dan menghilang. Saat berikutnya Zidu muncul, ia langsung menuju rerumputan tempat penjaga hijau itu melarikan diri. Tidak bagus. Meskipun penjaga hijau itu adalah kekuatan penyempurnaan Do di bintang 8, bagaimana mungkin dia berharap kekuatan Zujin begitu menakutkan? Karena saat Zujin tiba-tiba menghilang, dia sedikit lamban di bawah rerumputan, lalu dia langsung dihantam oleh Zujin. Tepatnya, gulungan formasi pertempuran di telapak tangan Zujin tiba-tiba melesat keluar di bawah rumput tempat penjaga hijau berada. Saat itu, di atas rumput, sekitar 10 meter di atas tanah, benda itu langsung pecah. Kemudian situasi yang mencolok muncul di depan Zujin. Berada di sana dengan patuh. Kami di sini kali ini, bukan untukmu, jadi kami tidak akan menyakitimu. Tapi aku harus merasa dirugikan, kata Zujin perlahan. Tercela, kata penjaga hijau itu tiba-tiba. Saat ini, saya tidak tahu kekuatan apa, saya langsung memenjarakan penjaga hijau, dan orang yang memenjarakannya adalah formasi yang sangat rumit. Penjaga hijau berada dalam formasi pada saat ini, dan formasi ini benar-benar membuat kekuatan sempurna Kaisar Do bintang 8 miliknya merasakan gelombang ketakutan. Kalau bukan karena Zujin yang tidak memiliki niat membunuh, saya khawatir serangan akan meletus saat prasasti inti diaktifkan, dan penjaga tingkat kesempurnaan Do di bintang 8 ini akan langsung jatuh ke dalam formasi. Apa yang kau lakukan di istana bawah tanah? Istana bawah tanah adalah kesepakatan antara beberapa orang kuat kita dan Raja Xuanling. Dia memberi kita tempat terpencil, dan kita tinggal di sini, kata penjaga hijau itu, agak bingung. Kami di sini hanya untuk mencari orang, dan kami tidak punya niat buruk terhadap Anda. Tapi kamu membuat kesalahan. Raja Xuanling bukan sekadar tempat untuk mengisolasimu dari dunia. Jika waktunya tepat, aku khawatir dengan karakter Raja Xuanling, ia mungkin akan langsung menelanmu. Zujin menggelengkan kepalanya dan berkata. Zujin perlahan menemukan bahwa detail Raja Xuanling telah menjadi misterius dan sangat sulit dipahami sejak keduanya bertarung satu sama lain. Mungkin, tapi kita sudah diam selama ribuan tahun, dan kita harus melindungi surga ini demi Raja Xuanling. Suara itu jatuh, dan tubuh penjaga hijau itu bagaikan cahaya bulan, memancarkan cahaya hijau. Kau gila. Melihat ini, Zujin terkejut. Penjaga ini benar-benar ingin meledakkan dirinya sendiri.
Kamulah yang gila. Kalau kau mau melewati lantai 3 yang kujaga, itu tidak akan semudah itu. Setelah penjaga hijau itu selesai berbicara, dia tiba-tiba tertawa aneh. Bajingan, apa-apaan penjaga ini? Tanya Su Jin bingung. Rumput, tanah, udara, pinjamkan kekuatanku. Setelah beberapa saat, bisikan lembut terdengar dari bibir Bei, sang penjaga hijau. Dan dengan terbukanya penjaga hijau, Su Jin benar-benar menemukan bahwa saat ini, di padang rumput hijau tak berujung ini, ratusan titik cahaya hijau langsung menghadap formasi yang runtuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Para penjaga hijau dalam gulungan meraung. Tidak bagus. Ketika Su Jin menyadari sesuatu, gulungan formasi pertempuran tiba-tiba hancur dan menghilang di ruang ini. Salah perhitungan. Su Jin menggelengkan kepalanya perlahan. Aku memang telah mengirimkan 9.000 prasasti inti, 9.000 prasasti inti. Ini cukup untuk menjebak formasi tingkat Do di bintang 9, tetapi setelah menjebak penjaga hijau, Su Jin tidak melakukan apa-apa dan memberinya perlindungan. Formasi ini hanya akan hancur jika orang tersebut memiliki kesempatan untuk bernapas. Saya tidak tahu di mana kamu berada. Tapi hari ini, aku, Yuan Lan, pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Terima panggilannya. Pemakaman 10.000 bunga. Yuan Lan, sang penjaga hijau, baru saja selesai berbicara, dan tiba-tiba pasir dan batu yang beterbangan, serta kekuatan hijau yang sangat terang, langsung berubah menjadi sekuntum bunga hijau raksasa. Kekuatan raksasa yang menyiratkan tempat mematikan, meraung di atas bara api bambu. Hei, Su Jin menggelengkan kepalanya, jelas tidak menyangka bahwa dia harus menggunakan kekuatannya untuk berhadapan dengan Kaisar Do Bintang 8 untuk melengkapi kesuksesannya. Benar saja, manusia memang semakin tua, kata Su Jin perlahan, lalu di dalam tubuhnya, sebuah kekuatan yang mengandung kekuatan hidup dan mati hitam dan putih perlahan menyebar. Dan dengan munculnya kekuatan hidup dan mati Su Jin yang menakjubkan, kekuatan di sebagian besar ruang tiba-tiba menjadi padat. Bahkan serangan Yuan Lan seperti balok es yang menempel di udara. Puff, Su Jin mengulurkan jarinya dan mengetuk pelan, dan tiba-tiba pemakaman duri 10.000 bunga yang telah mengembun menjadi es batu tiba-tiba hancur berkeping-keping. Pembangkit tenaga listrik setengah abadi. Pada saat ini, wajah Yuan Lan juga menjadi sangat jelek. Melarikan diri, sebuah ide muncul langsung di benak Yuan Lan. Jangan makan roti panggangnya, minum saja minuman hukumannya. Su Jin mendengus dingin, lalu kekuatan hidup dan mati yang menyilaukan langsung mengenai Yuan Lan, dan Yuan Lan pun pingsan. Sudah diputuskan, ayo berangkat. Lantai 4 istana bawah tanah. Su Jin selesai berurusan dengan Yuan Lan, pingsan setelah 3 konfirmasi, dan segera kembali ke sisi Ventian dan yang lainnya. Ayo pergi, tapi kau, seorang Kaisar Do Bintang 8, telah memaksamu menjadi seperti ini. Hahaha, Ventian tertawa. Dia, Su Jin tersipu ketika mendengar kata-kata itu. Jelas, hal memalukan yang baru saja terjadi padanya dirasakan oleh Ventian. Hanya ingin berdebat saja, lalu melihat ke arah yang lain dan ikut tertawa, lalu menatap tajam ke arah beberapa orang di belakang, lalu berjalan menuju lantai 4 istana bawah tanah. Dan dengan kepergian Ventian dan rombongannya, lantai 3 istana bawah tanah juga kembali tenang, tetapi penjaganya dalam keadaan koma saat ini, dan tidak ada perubahan lain.